Kan data dari FAO, dari WHO kita tapi masih 21,4%, kemudian memberikan FAO dan PB yang diterbitkan Kompas 9 Desember tahun 2022 bahwa hanya dengan 22.000 rupiah per hari untuk kata FAO dan PB untuk makan yang bergizi dan sehat itu ada 183 juta orang Indonesia yang tidak mampu melewati batas sekitar 80%. Mana berhasilnya? Jelas gagal. Nah, yang membuat saya sesak gagal itu harusnya para pejabat, perusahaan dan rakyat sadarlah bahwa kalau di bidang pangan itu nggak berdaulat kita mati udah. Karena pangan kan hidup mati sebuah bangsa. Kalau kualitas manusia, kesehatan, kecerdasan kan tergantung pangan gitu. Nah, dengan status gizi yang buruk, ketahanan pangan yang rendah, itu tercermin pada IQ kita hanya 78, ranking 120, kemudian tadi ya produktivitas kita pun rendah, nilai PISA atau program internasional semua rendah adik-adik ya, baik dari segi produktivitas, daya saing, kemampuan inovasi kita, dan tercermin memang sekarang kan kita pemerintah udah kayak kegagapan tuh. Di mana-mana dia kan impor pangan mau beras saja 5,3 juta gitu. Singkat cerita itu semua fakta kalau saya menilai kinerja suatu sektor ya. Dan pertanyaan kemudian kan lo kenapa bisa terjadi Pak Romin, kata Bapak harusnya kan secara potensi kita bukan hanya bisa bersuasa berpangan, harusnya kita feeding the world, bisa mengekspor itu, bisa menolong bangsa banyak. Apa penyebabnya? Saya bilang 70% non teknis, hanya 30% yang sektor teknis kayak teknik irigasi, bibit itu 30%. Saya pernah penelitian tahun 1998 tuh. 70% non teknis, antara lain yang mafia pangan yang berkelindan berkolaborasi antara pengusaha jahat dan penguasa jahat ya. Yang kedua adalah policy makro. Bayangin kredit itu suku bunga kita masih 10%, Thailand udah 4% gitu ya. Semua negara-negara Asia di bawah 7%. Jadi playing field, bidang permainannya sudah berbeda gitu, udah lain. Jadi petani kita, nelayan kita, jungle balik kerjanya, kalau cost of fund, harga bunganya itu terlalu tinggi, nggak kompetitif. Udah gitu Anda lihat di alokasi kredit bank-bank di Indonesia, pertaniannya 10%. 10% itu dengan kelautan perikanan. 7%. Yang paling besar sektor yang dapat alokasi kredit itu pedagang eceran, pinjol, segala macam, benar itu 28%. Kan gila itu pemerintah tuh. Padahal ini kan sektor pangan hidup matinya sebuah bangsa. Tadi saya ungkapkan penelitian FAO bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta kalau pangannya itu bergantung pada impor, dalam bahasa Asmuni Sri Mulyani wassalam itu nggak akan bisa maju, nggak sadar gitu loh. Jadi harusnya kan daripada sedikit-sedikit impor, kenapa kita nggak siapkan 3 jurus tadi? Tingkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan sustainability dari seluruh usaha pertanian, perikanan, peternakan yang ada tanah air. Yang kedua, ekstensifikasi. Mana lahan-lahan, katakanlah di Mambramo, masih luas sekali. Adik-adik yang namanya di Papua, di Kalimantan masih luas sesuai dengan tata ruang. Yang ketiga adalah diversifikasi budidaya, spesies budidaya. Jangan padi lagi padahal Ibu Mega pernah mengatakan ada 10 tanaman pendamping beras, mulai dari sorghum, sagu, ya kan, porang, dan seterusnya ada 10 itu jauh lebih sehat daripada si beras, dan produksinya itu ratusan juta ton itu yang aku bilang harusnya kita tuh kalau dimanage dengan baik, dengan akhlak yang mulia dari para pimpinannya itu, kita nggak mungkin seperti sekarang impor terus tuh. Kita akan swasembada dan aku yakin malah bisa mengekspor atau feeding the world, menolong bangsa-bangsa lain, tolong buminya yang memang secara agroekologi negaranya itu kering kerontang, Indonesia, Ethiopia, dan seterusnya. Gitu aja.